Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ayuhal hadirun usikum wa nafsikum taqwallah faqad fazal muttaqun falallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, syukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Sabab inna dan ayeuna urang sadayana para tos kasihan kesempatan Allah Subhanahu wa taala tos tilu dinten urang belajar islah diri, belajar dakwah illallah, belajar ta'lim wa ta'lum, belajar zikir ibadah, belajar khidmat. Amalan-amalan anu manglupakeun amalan mencontohkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, make urang kudu bersyukur ka Allah. Sabab kami dibacakan ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Merupakan perintah Allah lamun anjeun syukuran karena nikmat anu parantos dipasihkeun ka anjeun, maka Allah bakal nambahan ka eta nikmat. Lamun anjeun kufur atawa teu nikmat, maka siksa Allah amat pedih bahasa. Tak ayeuna urang syukuran. Nah, make syukuran sabab ieu teh mangrupakeun nikmat anu gede pisan. Nikmat gede pisan. Ketika urang dilibatkeun kana amalan dakwah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Sabab nikmat paling besar teh nyaeta iman. Jeung aya nikmat anu lebih besar daripada imannya eta nikmat ngusahakeun iman. Eta nikmat bener. Nikmat bisa ngusahakeun kana iman. Iman adalah perkara yang penting dan yang lebih penting adalah mengusahakan iman itu sendiri. Nah, urang diberi kesempatan bahwa beres 3 hari ngalaksanakeun syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab bersyukur bahaya. Ketika orang syukuran maka bakal ditambah nikmat orang. Tong kaget ketika nanti kita pulang ke rumah ke makom masing-masing. Nada-nada ujung-ujung ketika ada dikumandangkan aya dorongan diri orang pikeun ka masjid. Ketika waktu tahajud aya dorongan orang melaksanakan ibadah malam. Ketika waktu pagi-pagi ada dorongan untuk melaksanakan sholat. Jangan kaget, karena itu lagi dorongan. Semakin iman meningkat, maka amal pun akan meningkat. Iman turun, amal pun akan turun. Silahul amal bisilahil iman. Beresna amal itu dengan beresna iman. Tak tilu hari teh, pikeun ngabeberes iman urang. Sehingga ketika iman kurang beres, maka amal-amal pun akan beres. Ketika amal beres, geletuk, malaikat Ijroil datang ke orang, berarti malaikat Ijroil datang nyabut nyawa orang dina kaayaan orang ke amal alus, ke iman alus. Insya Allah mau dina kaayaan husnul khotimah. Akan perlu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sabab kita bersyukur, inna azabi lasyadid, bakal dikurangkan. Azab Allah itu bakal dikurangkan nikmatna. Anu asalna tadi ketika 3 hari itu nya ada qobliyah ba'diyah dilaksanakeun berjamaah awal waktu, tahajud duha dilaksanakeun. Ketika tidak bersyukur Allah bakal dikurangkan. Anu asalna awal waktu berjamaah qobliyah ba'diyah, kadang-kadang qobliyahna teu dilaksanakeun di ba'diyah. Kun salat berjamaah. Geus kitu dikurangan deui masbuk paritunat.
geus masbuk kadang jadi sorangan salatna teu berjamaah geus leuwih bahaya salatna kadang jadi imam. Ketika geus sholat imam kali tuna bisa-bisa dia pada saat tidak berdosa dengan laksanakan sholat geus bahaya bisa. Dipawarkeun maot dina kaayaan can ibadah ke Allah, maot dina kaayaan ibadah ke Allah, maot suul Fatimah naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Katakan kunci ayeuna sebelum pulang ke rumah pahami. Syukur eta paham. Kumaha carana urang termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Ya. Urang sok ngadoakan gitu ya. Ketika beres wudu, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin waj'alni saburan syakur. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang sabar dan bersyukur, sabar atas musibah dan bersyukur atas nikmat dari Allah. Nah, paham syukur, kuncinya syukur. Hayang iman itu bertahan, amal bertahan, kuncinya syukur. Ketika orang syukur, la azidannakum, lam harfu taqid nun harfu taqid, pasti yakin bakal tambahan. Nanti akan merasakan semakin nikmat iman, semakin nikmat ibadah. Berjamaah semakin nikmat, zikir semakin nikmat. Wah, nikmat pokoknya bertambahan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Carana bersyukur. Cuman dirinya teh bahasa bersyukur eta teh mudah diucapkan, lamun urang teu apal teorina kadang bisa salah untuk praktekna. Ada orang niat syukuran, niat bersyukur, tapi kadang jadi kufur. Itu salah kebanyakan. Orang teh niat bersyukur kadang jadi kufur sebenarnya. Karena dia salah melaksanakan tata cara syukuranana. Saya pernah dapat undangan tasyakur bin nikmah walimatul khitan. Bersyukur telah dikhitan ya. Acara khitanan putra kami, kayak putri dari sunatannya. Pas datang acara itu nah itu kayak joget dan segala cerita. Saya dangdutan syukuran ucapan sama. Ujungnya lain bersyukur kalah jadi bersyukur. Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diisrokan dan dimi'rajkan baginda Rasulullah. Nah, pakai kudu bersyukur sebab diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah teh urang menang hadiah ti Gusti Allah hiji amalan pikeun memenuhi segala menyelesaikan segala masalah urang. Diberi amalan anu istimewa, amalan anu mulia yaitu sholat. Tapi ketika salah bersyukur, acara maya pun sampai jam 2 malam. Ujungnya subuh kabulangan. Cara bersyukur dengan cara seperti itu. Hanya pahami bagaimana cara bersyukur. Ulama di pasiran pelanggaran, namun cukup masih bersyukur. Yang pertama, ketika orang mendapatkan nikmat naon wae, omong dia nikmat usaha atas iman. Cara bersyukur yang pertama yaitu ucapkan alhamdulillah. Kembalikan ke Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, yakini bahwa nikmat ini semuanya mutlak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain pada orang soleh, lain pada urang naon bagus lain ya makanya Allah gue udah bisa kira lain pada bukan mendaikan masih diri kapilih pada usaha atas iman lain gitu ya mak estuni Allah kernya tahu katiluna cara bersyukur lu katilunanya eta lam yaskurin nas wa malam yaskurin nas lam yaskurin. Orang tidak dapat dikatakan bersyukur kalau dia belum bersyukur atau berterima kasih kepada yang menjadi asbab dia mendapatkan nikmat. Orang menangkan nikmat iman ini ada asbab. Ya. Menangkan nikmat usaha iman ini ada asbabnya. Itu langsung bisa nanti lupa itu ada ayat ngajak, tilu poe teh aya kitabna, tilu poe teh aya tempatna nya.
aya nu ngaturna. Nah, kita berkewajiban berterima kasih. Kumaha berterima kasih? Tamun pesantren aya disebutkeun takzimul ilmi, takzimul ma'had, takzimul muallim. Takzim hormat kepada ilmu, hormat kepada pesantren, hormat kepada guru. Karena 3 poin ini yang menjadi asbab kita mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu. Orang satu, termasuk iman. Orang menang iman asbabnya bisa. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang dianjurkan membaca sholawat kemana. Itu kan. Termasuk orang menjadi, dikatakan Rasulullah itu menjadi asbab orang mendapatkan nikmat iman. Orang perlu cinta ke Rasulullah, taklim ke Rasulullah, termasuk ke anak keturunan Rasulullah harus sama. Sampai dengar cerita Mama Sojai, Mama Acah Rasas, kamu ke Nauruk ngaji sampai ayah muda kenapa? Dia nggak pernah dengar ngaji, langsung keluar, suntangan kata muda. Sakti ditanya Mama kenapa? Dia ngaji sakit berkunjung kak dari keluar. Teh Habib, kalau mereka keluar lah, Mama kan ulama besar. Cek Mama Sujati nyebutnya asbab orang munafir, asbab orang menang iman karena kakek. Seperti ini, ya jelas. Tahu orangnya menang usaha iman ini ada asbabnya. Taklimul ilmi orang kudu hormat karena ilmu. Nah ilmu fadilah amal untuk hadis pada sedekah. Dan minimal setiap orang punya kita hidupkan cara berterima kasih melalui nuhunnya kita belain gitu, tapi baca pas pulang ke rumah ini. Hidupkan taklim rumah, hidupkan taklim masjid. Hanya taklimul makan tempatnya orang bisa mendapatkan usaha iman itu tempatnya masjid. Makanya harus sering diam di masjid, hormati masjid, muliakan masjid. Termasuk masjid yang menjadi asbab ini usaha iman. Nungaturna aya masjid mahala, aya masjid halaqo, aya masjid markas. Minimal seminggu sekali setiap malam Selasa, malam Jumat datang ke markas malam Selasa. Sabar ya. Insyaallah. Malam Rabu ada musyawarah halaqo. Halaqo Pataruman di Al-Muntasir. Awalnya itu sangat bersyukur. Orang para kamar, para tahu, ya orang bersyukur. Ya orang kurang bisa bertahan sampai jauh-jauh di lemah ke kamar ke halaqo itu ada waktu karena dia tidak bersyukur. Itu kan jadi asbab arahan berkah dari sana. Terus ta'zimul mu'allim. Taklim atau hormat kepada guru yang menjadi asbab kita mendapatkan nikmat tersebut, mendapatkan ilmu tersebut. Kasaha dulu usaha dakwah ini muassisnya yaitu Maulana Ilyas Al-Kandahrawi 1920 di India. Maulana Ilyas Al-Kandahrawi. Enak tahu minimal orang subahkan jadi cucunya. Saha Maulana Sa'ad dan Maulana yang ke sadayana subah kamarkas pusat dunia kali itu bermusabah dengan beliau. Tahu ya? Bisa. Pagi nari ngandek-ngandek di manten naik pagi nari buat kalau mau ngobrol insyaallah anjir. Saya tiba-tiba kalau pagi bisa bahagia biasa-biasa aja. Tapi pagi jam beliau mah kayak dengar geus ceuri. Kayak dengar ukur. Jadi pertama datang ke dia mau pamit aja. Sama kadir pamit beliau sama dia diajar orang musabah sama cuek beliau taskil setiap taskil pasti kaimpikan beliau mimpi terus-terusan aja bilang gitu pas dina hijau beliau saya cari musabah karena kayak musabah geus curi gue nggak musabah we ya dirinya kadang-kadang minat curi setiap sholat nah itu ulama. Tapi dengan memandang wajah ulama banyak ibadahnya beda. Itu menjadi lagi ibadah. Ulama kumaha, ai ulama tidak ya baik ulama yang mengkalah jadi sedih pada wajah negerinya. Ulama itu anu tinggi. Masyaallah. Ini kak iman orang.
itu malam yaskulinas lam yaskul bersyukur dengan asbab. Selanjutnya bentuk syukuran deui karena ieu nikmat iman, nikmat usaha iman. Gunakeun eta nikmat karena anu dipeka hoyong kudu mesihan nikmat. Harus pakai ieu nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat. Ambil contoh. Agus masih harus sorban asalnya. Dan sorban nikmat. Ustaz. Ketika ia masih sorban asalnya, ia sorban dari sahab. Dari saya kan ya. Ambil ini sorban ini. Nah, Agus antum. Sekarang asal sahab. Iya, ngampatin masih sorban harta, sorban kebohongan kayaknya. Berarti ini sorban sahab. Dari saya kan. Berarti ini sorban kumah saya kan. Tapi tetap walaupun ini jadi milik saya, kampaknya kayak kahayang pakai sorban. Hayangnya nama, ya sorban pakai nama. Pakai sholat, pakai ibadah, pakai ngaji. Yang penting pakai sholat. Yang supaya gajarannya ngalir kampaknya kayak itu. Nah hijau waktu saya sorban, terus jadi milik saya, mas saya. Pakai ngelap, pakai ngepel. Kampaknya ngalir, kira-kira ambek mah. Ketika kamu itu suatu saat punya barang berharga dibikin dia maka saya mau lepas itu saya kembali ke dia lapnya ada buangan seperti itu. Ya nikmat sah Allah. Nikmat sah Allah. Ya. Nikmat iman dari Allah, nikmat usaha iman dari Allah. Gunakan ini nikmat, pakai ini nikmat, amalkan ini nikmat sesuai keinginan Allah. Naon kahayang Allah. Naon kahayang Allah? Istiqomah. Kamu hanya minta itu istiqomah. Ketika Anda sudah masuk kepada usaha ini, istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Betul kalau menanyakan ayat dakwah sampai maut. Kamu pasti dakwah yang sakit maut ayeuna beres dakwah itu. Itunya. Dakwah aku suka maut beres dakwah aku. Ngatur mendapat betul lah beres dakwahna. Itunya. Sampai maut. Istiqomahnya naon hiji istiqomah dina waktu khususnya bab nisab. Ini harus istiqomah. Sekarang minggu berapa? Minggu 4. Usahakan setiap bulan minggu keempat sempatkan luangkan 3 hari. Seperti itu. Nah, ini bentuk istiqomah Pak. Ada sebuah cerita di daerah Pakistan. Ayah di Jambi namanya Haji Bashir. Beliau ini orang biasa, pegawai negeri biasa. Tapi punya anak namanya Maulana Ihsan, Amir dakwah Pakistan. Padahal bapaknya orang biasa, keberkahan dakwah bisa gitu kan. Mudah-mudahan lebih di bapaknya. Ia Haji Bashir ketika pertama ikut 3 hari, di Wabsi dikasih arahan setiap bulan 4 contoh itu kan antum keluar 3 hari. Temenan aya alasan ada kejadian wayah kudu keluar 3 hari. Wah rutin gitu. Setiap bulan 4 dia minta cuti ke bosnya. Setiap bulan 4 3 hari keluar terus supaya rutin setiap bulan. Sampai istrinya paham. Istrinya harus paham setiap bulan 4 suami saya akan keluar 3 hari. Gitu sampai pada siang pun bajuna, makanan, bekal, itu kan. Kalau istilah belum masuk, belum ikut istilah. Jadi hiji waktu pas karena minggu keempat, ya Haji Basir erek itikaf 3. Nah, istilah siap tas, baju, siap perbekalan, era biasa siap. Pas geus siap naik berangkat, ada telepon. Istilah telepon. Pas telepon istilah nangis. Abu ditanya wajib mah si bapak mah. Jadi perempuan Haji Basir mah. Nah, istilah Pak geus tong warana sok tong warana kalmat 3 poe. Pak ieu si bapak mah. Ya. Pas sarua beunang ngurus mayitnya ibadahnya. Bener teu? Ngurus mayit ibadah ya? Ibadah. Kumaha jawaban Haji Basir? Haji
Haji Basir saya mah bapak mah kekeh rek itu. Bapak yang ngurus mayat ibadah. Benar, ngurus mayat itu ibadah. Tapi 3 hari adalah ibadah plus dakwah. Ini maksud gue. Pokoknya kita curi di mana ada gue mau bodoh amat ini. Terus gue dari bawah lama tertib tuh, gue tuh orang mau HP. Jadi ayunannya, ya itu. Guys, saya sedang taklim. Ayo boleh. Makanya kalau sampai aman ada ya aman. Bawah lama itu puas. Jauh lah lebih dipotong. 3 hari namanya gelisah. Ingat kapan majikan? Wah, lupa. HP ubud tidak kabar pemajikan bisa bersorak kepada Allah. Saya berusaha istiqomah setiap minggu 4 saya keluar 3 hari Allah. Tapi saya punya mas cuy ngomong. Beres 3 hari kebab sikil cuy besorangan di pasir. Cedik teh lain nanaon melang. Yakin bukan lain melang sieun pamajikan aku mah. Nu aya bayanganna bari ka imah pamajikan pasti bakal minta cerai. Ya, pasti kamu kumaha urang kotor. Cek abdi mah pulang beres. Wah, balik ke dugaan bae setengah. Pas balik ke rumah, pas asup ka imah masa saha. Aduh, bener. Bajikan teh kabul dan jadi kabul pasti minta surat cerai di rumah aja pengadilan. Asup ka kamar, kabul. Ngan pas muka lemari, bajuna kayak kene. Pemajikan kayak kene itu kemana-mana gitu. Apalagi kawarung wan bikin tegang hanya kene pemajikan kumaha ngatasin kamu langsung ngadu kana pasur mah kesimut mana dek sabji mikir bikin kalau ya apa keturunan kumaha abdi ngomong ka pemajikan ngomong mikir jangan masuk keun ngadeg kitu cep bitisna tiis airnya Pak dewas Pak pasti tinggali pemajikan kedabak bitis ke macetan sebagai ciri ditanya kepada Mas mah kunaon aman teh hidup bapak karwa teh kowe kumaha cek pemajikan Haji Mas Pak lain mama justru mama hampura kamari sempat ngalarang bapak tuh nah orang gitu ketika bapak berangkat 3 hari mama berangkat nguruskeun mayit si bapak almarhum malamna mama ngimpen keur tidur kana ungkapan kanjeng Rasulullah saur kanjeng Rasulullah bapak maneh almarhum dihampura dosana kabeh sabab boga binatu anu soleh. Ini pertama ketika lamun jelema istiqomah ya makanya dari mundur saat tinggi kayak itu poin mundur Allah namanya itu tak dahsyat ya dahsyatnya istiqomah. Makanya niatkan di ayat setiap minggu 4 keluar 3 insya Allah ya kalau ada obatun ini keharapku jangan aku awet tengah halak obatun jangan obatun tanya kabar kas aja mageraku yang penting keluar setiap minggu ke-4 tilu poin kita kan bisa perlu ya pemajikan kamu bodo amat itu tetangga jembrut bodo amat ayo bisnis dah untuk belajar bisnis dakwah yang bisa ngelehkan iman kamu yang pernah dibahas kan mau bisa ngelehkan iman kadang-kadang sok kadang-kadang elek keluar di rumah kadang-kadang kayak bisnis namanya setan gitu jadi ujungnya ke masjid Transmir teh juga tadi ke Bandung sampai soal makan itu Allah ternyata itu istiqomah masalah. Kedua, istiqomah dina masalah pengorbanan. Ini lebih penting. Istiqomah pengorbanan bukan seperti tadi. Dari 2 istiqomah, pertama istiqomah itu, kedua istiqomah pengorbanan. Istiqomah pengorbanan mah lain itu, lain tiap bulan tidak lain itu. Istiqomah meningkat. Istiqomah nabi tetap. Dia ditanya, Agus boga berat? Boga. Sakowana pas sabar Agus, alhamdulillah budak saya mah istiqomah geus 3 tahun pas obat SD. Saya istiqomah gitu mah belah. Itu termasuk dina usaha dakwah pun gitu. Nya sebutkeun istiqomah mah, kumaha atuh istiqomah? Alhamdulillah sampai istiqomah geus 4 tahun 3 poe istiqomah.
puasa 3 hari niatkan 40 hari. Tahu ya? Ada ya? Allah. Kalau sama langsung mau dikaitkan, si kipak putih nongnya bisa ditolak orang. Terus kita mana 1.000 orang pakai duit gitu. 40 niat 4 bulan. Gitu. Niat PB, niat kana hijau. Namakeun ukhrijat nas. Untung khair umat kalami umat terbaik. Ukhrijat nas dikeluarkan kepada manusia seluruhnya. Jadi berapa teh? Iya gue di Masjid At-Taubah gitu. Rezeki kalian itu sudah dipernahkan ada di Amerika. Makanya antum teh rezekina. Antum teh di Palestina tuh rezekina. Cokon kan itu rezeki dia. Kan kayak kulit dakwah kan itu nya. Perbanyak persaksian la ilaha illallah. Itu sampaikan di akhirat. Urang Gusti Allah ke Amerika, Gusti Allah ke Brazil, Gusti Allah ke India, Gusti Allah ke bangunnya pun dia pakai kalau keluarnya sama ada sahabat jumlah sahabat itu 124.000 jumlah sahabat tapi nomor di Mekah yang Madinah itu 10.000 berarti 114.000 itu tersebar seluruh dunia. Ilmu di Aceh, ilmu di Cina saat di Nabi Waqqas, ilmu di Mesir, ilmu di Amerika, ilmu tersebar. Nah, cek logika dengan hati sahabat berapa-berapa. Padahal cek logika ibadah di Mekah dan Madinah itu besar pahalanya. Jumpa yang hayal kan itu. Ibadah di imah, sholat di imah hiji pahalanya. Sholat di masjid berjamaah jadi 27. Sholat di Madinah 50.000. Sholat di Mekah Masjidil Haram 100.000. Tapi sholat ketika fisabilillah 700.000. Sahabat kabeh-kabeh kayak gitu. Mungkin singgung dinya. Walaupun dirinya aya makan terus. Kantos. Mulai itu sahabat ya. Nyatanya nyata ke seluruh dunia. Amin. Amin. Dakwah ke seluruh alam. Ke alam jannah kemarin bisa. Jadi kantor penguat. Dan kumasnya diberi arahan. Ambil tak aja 5 tak aja. Pertama, niatkan 4 bulan. Kedua, niatkan 4 bulan nanti belajar di pusat dakwah India, Pakistan, Bangladesh. Ketiga, niatkan 4 bulan jalan kaki di negeri orang. Keempat, niatkan 4 bulan ke negeri jauh. Ke Malaysia, ke mana Selatan, atau di TKI, kan itu dakwah. Ya. Kelima, niatkan nanti khidmat turunkan ego orang iman. Lalu ini mah ikan awak kene balikan deui terus itu usul. Contohnya terus usul. Insyaallah maut dengan dakwah husnul terakhir obatin cara bersyukur terakhir nyata ngamalkeun dengan suatu duha fa bi ni'mati rabbika fahadits fa bi ni'matika apa bi ni'mati rabbika maka dengan nikmat Tuhanmu fahadits beda-bedakeun sebarkeun nya katakan diajarkan kepada Rasulullah kurang masak lobakeun caina naon maksudna supaya tetangga ngasaan gitu kan tah kita menyebarkan nikmat lain kieu nya teh tetangga kabagan kebun hungkul lain gitu ya termasuk usaha iman ini adalah nikmat yang sangat besar sebarkan kalau dilakukan sorangan maka ada istilah orang lain one day one juice berapa one day one taskil sapoe kudu ngajak batur kana agama sapoe kudu ngajak bahan batur kana agama gitu ayeuna sakira 1 2 3 4 5 ya taubah 5 orang bulan depan jangan hanya 5 orang minimal 8 jadi 2an ngajak sakurang maksimalnya sakurang ngajak hiji di 10 bulan pun lebih masya Allah ya seperti itu kan gitu kan sahabat ini demikian Abu Bakar masuk Islam keluar bawa satu tas sambil bawa 4 orang bawa wali terus seperti itu tapi nunggu kesorangan kan udah sudah bertemu ulang lain gitu nya bayar dan tadi teh ibadah orang bingung nya nyelamatkan orang di akhirat menyelamatkan dari akhirat masalah satunya ternyata dan kalau niatnya mudah-mudahan
Mereka ku Allah Subhanahu wa taala dijamin disebut istiqomah dina dakwah sampai ka urang menyebut ajal urang sehingga urang bersama khusnul khotimah kehidupan urang insyaallah berkah buat keluarga insyaallah sakinah mawaddah warahmah mudah-mudahan insyaallah saleh salehah insyaallah hidup urang bakal jauh tidak susah insyaallah maut pun dina aya khotimah insyaallah ketika masuk kubur bakal mendapat raudhun min riyadil jannah teman-teman surga. Insyaallah ketika asup ke alam mahsyar bakal indah. Insyaallah ketika asup ke alam mizan bakal bunga. Insyaallah ketika di alam sirat batu ngaguleul kana tak urang bakal haha. Insyaallah urang bakal asup kana jannah surgana Allah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'alna min mulika a'udzu min rizqika wa harusatan min harusatika. Wa nasran min nasratika wa haibatan min haibatika wa ta'yidan min ta'yidika ya jalali wa ikram Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa rahmana wa lilladzina yuslimuna wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat wa amwat rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana Insyaallah.